Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oktavia Damanik. Di video kali ini saya akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan dan orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan dapat bekerja lebih baik lagi. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan, karena dia mendidik siswa menjadi lebih pintar, jadi dia berhak menerima gaji dan tunjangannya. Ada masa di mana seorang pendidik dan tenaga kependidikan diperbolehkan tidak masuk kerja karena sakit atau melahirkan, atau dalam masa belajar. Pendidik adalah guru, orang yang memberikan proses belajar mengajar, orang yang memberikan ilmu kepada siswa atau mahasiswa. Sedangkan tenaga kependidikan ini tidak kalah penting karena dia juga bertugas untuk mendorong menuju tujuan pendidikan yang efektif dan efisien secara tidak langsung, karena dia membantu guru atau dosen. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar atau guru. Pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, misalnya guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyawisuara, tutor, infrastruktur, ataupun fasilitator. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Tenaga kependidikan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Pendaftaran tentu saja dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran yang memang dibutuhkan untuk mendaftar. Kemudian ada seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu penyaringan administrasi dan ujian atau tes. Yang pertama itu penyaringan administrasi. Dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampiran yang dibawa oleh si pelamar. Kemudian ada ujian atau tes, yaitu setelah peserta yang lulus dalam tes tersebut, dalam penyaringan administrasi tadi, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang memang perlu dibutuhkan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan wawancara. Kemudian ada juga pemeriksaan medis atau kesehatan. Ini hanya dilakukan untuk beberapa lembaga saja. Dan pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja yang memang diperlukan dalam satuan pendidikan tersebut. Pengadaan tenaga kependidikan atau sering yang kita sebut dengan kata rekrutmen adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Sumber pegawai itu dapat dari lembaga itu sendiri atau internal, dan dari luar atau eksternal. Internal lembaga artinya pegawai yang akan mengisi lowongan jabatan itu ditarik dari pegawai yang telah ada dalam organisasi yang bersangkutan. Rekrutmen ini dilakukan dengan cara usaha pengembangan karir, promosi jabatan dalam lingkungan kerja yang sama, promosi mutasi untuk kenaikan jabatan, atau itu disebut atau kata lainnya perpindahan kerja ke unit kerja bagian lain.
Perekrutan dari dalam ini perlu memperhatikan informasi tentang kualifikasi pegawai. Pengadaan tenaga kependidikan, ada juga langkah-langkah yang perlu diselenggarakan. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak ataupun media elektronik. Dalam pengumuman itu ada hal-hal yang harus tercantum, yaitu yang pertama, jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan apa-apa saja, persyaratan yang dituntut dari para pelamar, syarat-syaratnya, batas waktunya, batas waktu dimulai pendaftarannya kapan dan akhir pendaftarannya kapan, alamat dan tempat pengajuan pelamarannya di mana, dan hal-hal lain yang perlu untuk dicantumkan dalam pengumuman ini. Pengangkatan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh menteri. Jadi ini secara khusus diselenggarakan oleh menteri atau pimpinan lembaga non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada penempatan tenaga kependidikan. Prinsip dasar dari penempatan dan penugasan pegawai ini adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Atau biasanya ada istilah yang mengatakan the right man on the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Jadi pegawai itu harus ditempatkan pada bidang yang sesuai yang telah dipelajarinya. Jika tidak, maka akan adanya ketidakseimbangan. Perwujudan penempatan yang tepat pada jabatan yang tepat baik akan membawa hasil yang baik bagi lembaganya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, di mana akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Selain itu juga harus memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan tentunya diperlukan orientasi. Mengapa diperlukan orientasi? Karena orientasi itu upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Jadi ini sama halnya dengan adaptasi, agar orang pegawai baru itu dapat beradaptasi dengan pekerjaannya dan juga lebih kenal kepada sesama rekan kerjanya, karena dia akan bekerja dengan banyak orang, tidak hanya diri sendiri. Orientasi ini juga bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi juga menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan pegawai-pegawai yang lainnya. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan tentunya mempunyai gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini guru PNS, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala oleh pemerintah melalui satuan pendidikan melalui sekolah. Jadi besarnya gajinya ini ditentukan sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Lalu yang selanjutnya ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di
institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga kependidikan yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Pendidik atau tenaga pendidikan yang berprestasi ini sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Tenaga kependidikan juga berhak mendapatkan cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu yang tertentu. Jenis-jenis cuti ada cuti tahunan, besar atau cuti saat adanya hari-hari besar, dan cuti bersalin khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan wanita. Jadi kesimpulannya, pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Pendidik dan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sekian dari saya, apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.